Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya nih, perkenalkan nama saya Ahmad Rafi dari LPM Lensa Poliban, Divisi Fotografi. Nah, jadi di video ini saya akan memberikan materi tentang fotografi ya. Jadi mungkin tidak perlu banyak basa-basi lagi ya gitu. Semoga kalian bisa memahami isi dari video ini, dari materi ini, dan semoga tidak bosan nontonnya. Oke, jadi kita akan langsung saja ke materinya. Nah, kita mulai dari apa itu fotografi ya. Nah, jadi menurut Wikipedia, jadi fotografi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu fotografi, yang mana terdiri dari dua kata yang dari bahasa Yunani, yaitu photos dan grafo, yang mana arti masing-masing itu adalah cahaya dan menulis atau melukis. Nah, jadi secara umum fotografi itu bisa diartikan sebagai proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Nah, jadi dalam fotografi, cahaya itu adalah yang terpenting ya. Layaknya sebuah kehidupan, cahaya itu adalah sumber kehidupan gitu ya. Nah, gitu. Kalau dalam fotografi itu begitu juga ya, biar foto itu terlihat lebih hidup. Nah, gitu. Secara singkatnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian jenis-jenis kamera. Nah, jadi eh, kamera itu ada mempunyai dua jenis yang sekarang ini umum digunakan dalam eh, tahun sekarang ini, yaitu ada DSLR dan mirrorless. Nah, jadi DSLR itu ada kepanjangan ya, jadi kepanjangan dari digital single lens reflex. Nah, perbedaan antara keduanya ini cukup signifikan jika kita lihat dari body ya. Nah, body DSLR itu lebih besar dan mirrorless itu lebih compact atau lebih simple gitu ya kan. Nah, terus dari segi perbedaan lagi nih ya, untuk kapasitas baterai dari DSLR itu lebih awet gitu ya dibandingkan mirrorless gitu ya, karena isinya tuh lebih banyak gitu. Ya, bukan berarti mirrorless itu agak boros ya, bukan, tapi cuma perbedaan daya tahan baterainya aja gitu ya kalau di sini. Nah, terus perbedaan selanjutnya yaitu ada pada cermin di dalam masing-masing kamera, di mana DSLR ini menggunakan cermin yang lebih banyak daripada mirrorless. Nah, gitu untuk perbedaannya gitu ya. Perbedaan yang tidak terlihat gitu, tapi tetap ada perbedaannya gitu. Langsung next ke bagian macam-macam lensa. Nah, untuk macam-macam lensa itu bervarian ya, banyak ragamnya gitu. Tapi di sini saya akan menjelaskan 5 saja gitu ya. Kita mulai dari lensa fix. Nah, lensa fix ini adalah lensa yang memiliki satu focal length saja. Nah, biasanya focal length pada lensa fix ini itu ada pada angka 50, 24, 35 sampai 75 ya, itu pada umumnya gitu. Nah, biasanya juga lensa fix ini digunakan untuk memotret suatu objek seperti model, seperti produk yang membutuhkan bokeh yang maksimal gitu ya, bokeh yang indah dan bagus gitu, dan juga tajam. Nah, gitu. Lalu yang kedua ada lensa kit. Nah, lensa kit ini yang paling sering ditemui karena lensa kit ini adalah lensa yang secara default kalau kita beli kamera itu kita udah dapat lensa kitnya. Nah, itu biasanya sih kayak gitu ya kan. Jadi lensa kit ini termasuk lensa zoom gitu ya. Dia memiliki focal length antara 18 sampai 55 mm. Itu kalau umumnya untuk Canon ya kan. Nah, jadi ini biasanya digunakan untuk pemula yang baru belajar megang kamera. Ini lensa kit ini cocok banget untuk dipakai pemula gitu ya. Nah, yang ketiga ada lensa fisheye, di mana lensa fisheye ini biasa digunakan untuk menangkap eh, foto atau suasana dengan wide yang lebih lebar lagi, yang sangat lebar gitu ya. Namun kekurangan dari lensa fisheye ini adalah distorsinya yang sangat gede gitu ya, distorsinya gitu. Nah, untuk focal length sendiri itu biasanya eh, mulai dari 8 sampai 18 mm gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada lensa wide. Nah, lensa wide ini hampir 11-12 sama fisheye, tapi dia memiliki distorsi yang lebih minim gitu ya. Nah, jadi kalau mau foto pemandangan contohnya itu cocok untuk pakai lensa wide. Nah, di mana lensa wide ini memiliki focal yang antara 10 sampai 18 mm. Nah, gitu. Lalu yang terakhir ada lensa tele. Nah,
Mungkin lensa tele ini sudah tidak asing lagi untuk dilihat ya kan. Karena ini lensa yang memiliki focal length antara 70 sampai 300 mm. Nah, dengan focal length segitu, dia bisa menangkap objek yang sangat jauh dibandingkan lensa-lensa sebelumnya tadi. Nah, itulah fungsinya lensa tele untuk menangkap objek yang jauh. Contohnya seperti kalau mau memoto orang olahraga ataupun seperti mau memoto binatang yang jauh gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian focal length. Nah, tadi udah beberapa kali saya sebut ya kata focal length di slide sebelumnya. Jadi focal length itu kalau diilustrasikan itu seperti ini skemanya ya. Nah, ini dimana kita lihat dari focal length fish eye sampai 24 itu mencakup focal length yang kategori extreme wide angle. Nah, itu tuh cocok untuk kalau kita memotret arsitektur atau interior gitu. Nah, selanjutnya dari 24 sampai 35 itu bisa dikatakan kategori wide angle. Nah, itu cocok untuk memotret landscape atau group portrait. Ya, maksudnya group portrait ini mungkin adalah foto bareng gitu ya, foto foto kerumunan gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada normal, yaitu normal ini dari focal length 50 sampai 70. Nah, ini biasanya digunakan untuk memotret model dan bisa juga memotret situasi yang seperti apa yang kita lihat dengan mata kita sendiri gitu. Nah, lalu untuk focal length 70 sampai 300 itu termasuk kategori telefoto. Nah, ini biasa digunakan untuk memotret seperti wildlife atau next spot seperti yang saya bilang di slide sebelumnya tadi. Nah, lalu untuk selanjutnya dari 300 sampai 600 itu udah masuk kategori super telefoto. Nah, itu udah cocok banget bisa untuk memotret bulan ataupun subjek seperti burung yang sangat jauh gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian segitiga exposure. Nah, jadi segitiga exposure ini adalah istilah yang merujuk pada tiga elemen dasar pada exposure, yaitu ISO, shutter speed, dan aperture. Nah, bisa dibilang segitiga exposure ini adalah basic yang harus dipelajari oleh pemula ketika ingin megang kamera. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu, mungkin dari ISO, shutter speed, dan aperture. Baik, kita akan masuk ke bagian ISO-nya. Nah, untuk bagian ISO, nah ISO itu adalah untuk mengatur pencahayaan. Nah, jadi semakin tinggi angkanya, semakin terang pula foto kita gitu. Nah, namun kalau semakin terang itu akan semakin memunculkan noise gitu ya. Nah, jadi kalau noise itu adalah itu titik-titik yang ada pada sebuah foto gitu ya. Kalau noise ketinggian itu bakal muncul titik-titik yang sangat mengganggu gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat dari ilustrasi ini di mana ISO 50 itu hampir tidak ada noise daripada ISO 25600 itu yang memiliki banyak sekali noise. Nah, jadi bisa dilihat dari ilustrasi ini bagaimana pertambahan noise dalam sebuah foto kalau kita menggunakan noise yang terlalu tinggi gitu. Nah, jadi yang selanjutnya ada shutter speed. Nah, jadi gunanya shutter speed ini adalah untuk mengatur kecepatan shutter pada kamera kita. Nah, jadi bisa dilihat di ilustrasi di bawah ini, kalau kita menggunakan shutter speed 1/1000 untuk orang yang berlari, itu kita akan mendapatkan foto dengan hasil yang tajam, tidak ngeblur gitu, tidak ada shadow apa istilahnya itu saya lupa. Dibandingkan jika kita memotret dengan shutter speed 1/2 ketika kita memotret orang berlari. Nah, itu akan sangat blur ya hasilnya. Karena itu dikarenakan shutter pada kamera kita menutupnya lambat. Nah, jadi kalau semakin cepat itu akan semakin cepat pula kamera kita dalam menutup shutter. Nah, jadi hasil yang kita dapatkan saat memotret sesuatu yang cepat dengan shutter speed yang cepat itu akan menghasilkan foto yang lebih tajam gitu. Lalu yang selanjutnya ada aperture. Nah, jadi aperture ini itu gunanya untuk mengatur bukaan lensa. Nah, jadi semakin kecil angkanya, semakin banyak cahaya yang masuk dan semakin bokeh kalau istilah foto gitu kan, bokeh katanya gitu.
Nah, jadi bisa dilihat dari ilustrasi di bawah ini, di mana f1,4 itu subjek terlihat jelas, sedangkan backgroundnya itu terlihat bokeh atau blur, dibandingkan dengan f32, di mana subjek dan background itu sama-sama terfokus gitu. Nah, jadi kalau ingin memotret sebuah landscape itu cocok menggunakan f8 sampai f32. Itu akan membuat foto jadi terlihat fokusnya ke semua objek gitu, ke semua apa yang ada di depan kamera gitu. Tapi kalau ingin memotret sebuah model atau sebuah produk atau mungkin sebuah benda yang membutuhkan bokehnya tinggi, itu cocok menggunakan f1,4 gitu. Biar bokehnya lebih lebih wah dan lebih indah gitu dilihatnya gitu. Nah, kemudian ada angle. Nah, angle atau sudut yaitu kalau dalam kamera atau dalam fotografi itu adalah sudut pengambilan tertentu yang diterapkan pada saat kamera akan membidik subjek. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 5 angle, yaitu ada bird eye, high angle, eye level, low angle, dan fork eye. Nah, pada bird eye ini biasanya digunakan untuk memotret suatu pemandangan dari atas gitu, atau seperti sudut pandang burung gitu kan. Nah, itu biasanya ini menggunakan kamera drone. Nah, kemudian ada high angle, di mana high angle ini adalah kamera lebih tinggi daripada subjek yang akan dipotret gitu ya. Ini contohnya ada di sini, jadi bisa dilihat untuk ilustrasinya. Kemudian ada eye level. Nah, jadi eye level ini adalah angle yang digunakan agar foto yang dihasilkan itu seperti sudut pandang mata kita sendiri, makanya dinamakan eye level gitu ya kan. Nah, ini biasanya pengambilannya dari dada sampai perut gitu ya, kalau yang megang kameranya gitu. Kemudian ada low angle. Nah, di mana low angle ini tujuannya untuk membuat objek terlihat lebih besar ya, dengan pengambilan gambar di bawah dari objek atau lebih rendah dari objek gitu. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada frog eye. Nah, biasanya ini digunakan untuk memotret sesuatu benda yang kecil namun agar terlihat lebih besar gitu kelihatannya ya kan. Ini hampir sama seperti low angle, tapi ini lebih ke bawah lagi. Ya, namanya juga frog eye, seperti mata kodok gitu kalau istilahnya ya kan. Oke, kemudian kita masuk ke jenis-jenis fotografi. Jadi di sini saya akan menjelaskan 6 jenis fotografi, yaitu ada makro, street, portrait, human interest, landscape, dan jurnalistik. Nah, pertama kita masuk ke bagian makro. Nah, gimana jenis fotografi ini udah mungkin sering ditemui ya kan? Atau mungkin kalian ada yang sering moto bunga atau memoto benda-benda kecil gitu ya. Ya, dengan kata lain, ini tujuan foto makro ini adalah untuk memperlihatkan benda kecil agar terlihat lebih besar gitu. Nah, kemudian ada street. Nah, di mana genre fotografi street ini adalah genre foto yang tidak memiliki aturan baku atau aturan standar gitu ya, asal pengambilannya di jalanan dan memperlihatkan aktivitas orang-orang yang sedang lalu lalang di jalanan gitu ya. Nah, kemudian ada portrait, di mana foto portrait ini menggunakan wajah sebagai poin utama dalam foto ini, karena dalam portrait ini lebih menekankan ke ekspresi wajah dan detail dalam foto tersebut gitu. Kemudian ada human interest. Nah, human interest ini adalah foto yang bisa dirasakan ya, bisa dibilang bisa dirasakan visual impact-nya gitu. Nah, biasanya foto-foto human interest ini adalah foto-foto yang memotret kehidupan jalanan gitu ya, seperti tunawisma, seperti pengemis di jalan gitu dan sebagainya gitu. Kemudian ada landscape. Nah, biasanya landscape ini bertemakan pemandangan gitu ya, pemandangan alam gitu. Tapi bukan berarti juga bisa pemandangan mulu ya gitu. Tapi pada umumnya landscape ini menggunakan pemandangan sebagai objek utamanya gitu. Lalu yang terakhir ada jurnalistik. Nah, khusus untuk foto jurnalistik ini biasa digunakan untuk pemakaian di suatu berita, gunanya untuk menguatkan suatu berita tersebut agar berita tersebut lebih konkret gitu kelihatannya, lebih original gitu ya, lebih akurat gitu karena ada bukti dokumentasinya
gitu. Nah, foto jurnalistik bisa dikatakan jurnalistik itu karena dia mengandung atau memuat informasi-informasi yang dibutuhkan untuk memvisualisasikan teks yang ada di suatu berita gitu. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi tentang fotografi kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.